Halo guys, welcome back with me Grace Wilson di Raja IT Review. Yes, akhirnya Grace bisa balik lagi dan pastinya seperti biasa kalau kita ada di Raja IT Review pasti kita akan ulik-ulik, kita akan bongkar tentang produk-produk yang akan kita review hari ini. Dan kabar baiknya hari ini kita bakalan nge-review salah satu laptop terbaik di dunia. Dan Z adalah Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX 650RW. Yes, seperti yang ada di layar kaca kalian sekarang. Yang kalian lihat di depan Grace ini adalah bentuk atau wujud dari si Asus ROG Zephyrus Duo 16 ini sendiri. Sebenarnya untuk Asus ROG Zephyrus series ya, dari seriesnya ini udah keluar tahun lalu, tapi yang tahun lalu itu yang Duo 15. Nah, berhubung ini adalah kesempatan yang luar biasa banget, Grace bisa nge-review langsung produk yang Duo 16-nya. Produk series gaming dari ROG, dari Zephyrus yang tertinggi gitu. Jadi intinya yang Grace akan review ini adalah series Zephyrus Duo 16 yang paling tinggi. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa, langsung aja kita lihat seperti apa detailnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa guys, buat kalian yang mungkin baru nonton Raja IT Review ini, untuk langsung aja ketik like, comment, dan juga subscribe. Dan pastikan juga kalian nge-share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa dapetin informasi dari Raja IT Review. Yes, sesuai dengan namanya, yang namanya laptop gaming, pasti dari segi body identiknya gede gitu ya, dan juga gagah. Kalau kita lihat di beberapa review dari Grace sebelumnya tentang laptop gaming memang variatif sih. Ada yang bentuknya super cute banget sampai ada yang super besar dan gagah juga. Nah, kalau yang kita pegang sekarang yaitu Asus ROG Zephyrus Duo 16 ini bisa dibilang dia itu perpaduan. Ada gagahnya, ada cute-nya juga. Kalian bisa lihat di sini banyak banget kayak lubang-lubang atau ventilasi udara. Jadi untuk sistem peranginan, sistem exhaustnya ini sendiri udah aman lah ya, karena di sini udah banyak banget lubang-lubang udaranya. Jadi panas yang ada di dalam laptop ini tuh bisa keluar. Oke, sebelum kita bahas, di sini kan ada portnya. Kita ke sampingnya dulu, tampilan samping atau sudut dari si Asus ROG Zephyrus Duo 16 ini seperti ini. Jadi ketebalannya juga ini nggak yang begitu tebal, karena tebalannya itu kurang lebih 2 cm aja. Jadi nggak yang sampai laptop tebel banget gitu, enggak. Jadi masih worth it lah kalau dibawa jalan-jalan gitu. Untuk Asus ROG Zephyrus Duo 16 ini juga tersedia beberapa port. Tapi uniknya untuk Asus ROG Zephyrus Duo 16 ini yang kita bisa dapatkan adalah portnya itu di bagian belakangnya ya guys ya. Ini bagian belakangnya bisa kalian lihat ya. Dimana kalau laptop pada umumnya itu jarang banget menempatkan port itu di bagian belakang. Jadi kayak lebih simpel gitu. Kalau kita suka tampilan yang sedikit rapi, ini rapi banget karena bagian portnya itu nggak penuh di samping kiri kanannya gitu. Oke, dari tampilan belakangnya seperti itu. Sekarang kita ke bagian tampilan depannya atau bagian layarnya. Tapi di bagian belakangnya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat. Wow, tampilannya seperti ini. Kelihatan ya. Di sini memang masih ada kayak stikernya gitu ya guys ya, biar kalian juga bisa lihat nih detail dari si Asus ROG ini. Nah, di bagian depannya ini unik banget. Di sini ada logo ROG. Jadi ya memang kesan mahalnya dapat banget. Jadi kalau kita mau ngeliatin ke orang bahwa kita punya ROG, laptop ini dapat banget. Wow, nih kalau kalian lihat ya, di sini ada penampilan atau ada hal yang unik ya yang bisa kita lihat, di mana di sini kita bisa lihat ada 2 monitor. Yang pertama ada layar utamanya. Nah, untuk layar utamanya ini, displaynya ini kalian bisa lihat ya, di bagian atasnya ini tuh udah kayak full gitu guys. Bezelnya juga kecil. Jadi Grace suka banget nih, jujur kalau Hanes review, Grace paling suka laptop yang bagian poninya, kemudian bagian bezel kiri kanannya itu kecil. Jadi kayak nggak ganggu layarnya gitu, nggak nutupin layarnya gitu. Jadi benar-benar penuh kayak gini. Nah, untuk display layarnya ini menggunakan layar 16 inch. Jadi udah cukup besar sekali untuk berbagai kebutuhan. Untuk gaming juga ini
cukup memuaskan banget gitu. Nah kemudian untuk bagian bawahnya, nih ini juga layar guys, ini monitor jadi bukan pajangan doang ya. Di sini layar dan ini touchscreen berukuran 14 inch. Jadi layar atasnya 16 inch, bawahnya 14 inch. Cuman perbedaannya kalau kalian lihat sekilas mungkin nggak terlalu berasa, tapi kalau kalian udah make, Grace udah nyoba make beberapa hari ini dan ngedapetin apa ya, gap yang agak berasa banget, dimana di layar di atas ini dia tuh resolusinya 2K sedangkan yang bawahnya itu udah 4K. Jadi lebih detailnya itu yang bawah justru. Agak sedikit aneh sih, tapi ya masih aman-aman aja dalam penggunaan-penggunaan yang ringan seperti itu. Tapi untuk penggunaan yang berat, teman Grace kan juga nyoba ya untuk nge-games dan lain-lain, masih dapat juga detail-detailnya masih enak banget. Karena apa? Karena untuk display layarnya ini menggunakan teknologi pertama di dunia, yaitu dipasang di laptop ini, laptop terbaik ini, yaitu display layar ROG Nebula HDR. Itu apa sih Grace? Grace juga baru riset guys, by the way. Grace baru tahu bahwa ROG Nebula HDR ini menggabungkan teknologi tingkat tinggi untuk layar ya, dimana ini menggabungkan brightness, kemudian juga color accuracy, dan juga kalian bisa lihat detail-detail warnanya itu dapet banget. Biasanya kalau kita lihat warna hitam di display layar laptop kita itu nggak yang hitam banget, jadinya abu-abu butek gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan laptop pertama ini dengan teknologi tercanggih display layarnya yaitu ROG Nebula HDR ini, warna hitamnya itu kelihatan banget. Jadi hitam ya benar-benar hitam sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah kemudian dari segi keyboardnya kita ke bawah sedikit ya, ini menggunakan backlit ya, kalian bisa lihat ya di sini display keyboardnya seperti ROG pada umumnya, keyboardnya besar-besar gitu guys. Jadi cukup memuaskan kalau untuk kita yang bermain games atau mungkin untuk kaum desainer, widih. Atau kalian mungkin mau ya menggunakan untuk ngetik-ngetik aja di Word, ini udah nyaman banget karena tombolnya gede gitu. Jadi lebih memuaskan aja. Tapi untuk touchpadnya malah ini ada di samping. Kalian bisa lihat ya di samping sini. Sebenarnya ini kalau untuk Grace pribadi malah suka nih touchpadnya ada di samping karena kayak lebih rapi gitu. Kiri kanannya di bagian bawah jadi nggak kosong gitu. Jadi dia benar-benar satu line-nya ini tuh diisi penuh gitu dengan keyboard dan juga touchpadnya. Dari segi tampilan, desain dan juga display layarnya, kalau rate-nya itu 1 sampai 10, Grace kasih 9,5 karena nggak mungkin sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya guys ya. Alright. Nah, kalau dari segi tampilan looks-nya ini udah sekeren ini, ya kalian pasti udah berekspektasi tinggi dong untuk prosesor, kemudian operating system dan lain-lain. Ya pasti, karena untuk laptop yang bisa dikatakan agak pricey untuk kelas seperti Grace gitu ya guys ya. Laptop ini udah perfect banget, dimana ini sudah menggunakan prosesor Ryzen 9 6900HX dengan VGA internalnya RTX 3070 Ti. Jadi berbagai aktivitas berat, pekerjaan yang repetitif atau mungkin multitasking work, misalnya kalian editor tapi kalian juga ngerangkap gaming, atau mungkin kalian juga punya side job sebagai arsitek gitu ya. Jadi bisa kalian gabungin dengan satu penggunaan di laptop ini. Nah untuk RAM-nya sendiri, kalau seandainya kalian menggunakan berbagai aplikasi yang berat atau mungkin pekerjaan yang berat, sekali lagi kalian jangan khawatir karena untuk RAM-nya udah memadai banget. Ini udah di 32 GB dan juga 1 TB untuk SSD-nya. Wah, perfect banget nggak tuh? Ya jadi kalian udah dapat suguhan yang sempurna dari looks, dari penampilannya, dapat juga dari prosesor dan juga operating systemnya menggunakan Windows 11. Jadi udah ya untuk berbagai aplikasi yang terbaru terupdate juga udah bisa kalian operate di laptop ini sendiri gitu. Kalian jangan khawatir karena ini bisa dibawa kemana-mana, baterainya juga udah support banget, ini sudah 90 Wh, jadi bisa banget untuk berbagai aktivitas dan cukup panjang umur baterainya kalau untuk laptop yang double monitor kayak gini. Nah untuk kalian yang mungkin harus jalan-jalan gitu ya, kalau kalian bepergian, kalian jangan khawatir, di sini juga
dari boxnya sendiri itu udah dari Asusnya sendiri itu udah nyediain kayak 2 chargerannya gitu guys. Ada yang tipe gede banget kayak gini ya, menggunakan laptopnya lebih lama, kalian bisa gunain adapter yang besar ini. Nah, ada 2 item di sini yang benar-benar sangat eye-catching sekali, mencuri perhatian Grass ya. Di sini yang pertama ada mouse-nya. Oke, dimana mouse ini memang dari segi bentuk memang bentuknya udah deh, ini gamers abis deh guys ya. Karena ini cukup besar dan juga detail-detail ini dapat banget. Di sini ada tombol apa sih namanya? Kiri dan kanannya ya, tombol kontrolnya, dan ada ininya juga. Terus bagian bawahnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, cuman minusnya kalau menurut Grass ini masih wired atau masih ada kabelnya gitu. Jadi gak bisa Bluetooth deh kayaknya guys ini. Oke, selanjutnya kalian juga bakalan dapetin 1 buah earphone dari Asus ROG ini sendiri. Nah, kalau kalian lihat di boxnya ini, kelihatan ya di layar kaca kalian. Kita lihat boxnya dulu deh biar kalian bisa lihat. Di boxnya ini sudah tertulis nih. Ini tuh not for sale, jadi nggak bisa dibeli terpisah. Kalau kalian mau dapetin ROG Delta headset ini atau headphone ini, kalian wajib beli paket bundlingnya guys ya. Jadi nggak bisa dibeli terpisah. Sayang banget sih kalau untuk kalian yang mungkin cuma butuh headphone-nya aja atau headsetnya aja, tapi terpaksa harus beli paket bundlingnya. Ya bagus juga sih. Ya, untuk ROG Delta gaming headphone ini, dimana ini udah pakai high resolution sound. Kalian bisa lihat dari segi bentuknya aja deh, ini udah dapet banget sih. Nih dari segi bentuknya, untuk sebuah headphone ini udah yang paling compact menurut Grass. Ini bisa di-adjust juga, jadi bisa disesuaikan dengan bentuk kepala kita. Terus di bagian bandnya ini tuh ada busa-busanya juga, jadi nggak akan bikin sakit di bagian kepala kita gitu. Terus di bagian dalamnya, kalau kalian udah lihat reviewnya pasti udah lihat banget nih detail dari home-nya ini, dimana ini busanya cukup tebal dan bentuknya sekali lagi nggak bulat. Kalau bulat kan biasanya agak mengganggu telinga kita ya. Nah tapi ini bentuknya benar-benar menyesuaikan dengan bentuk telinga. Oke, yang lainnya kalau kalian udah lihat di video sebelumnya, dia udah dapet kayak tambahan ininya, busa-busa untuk home-nya, dan juga 1 buah microphone-nya yang bisa kepake banget untuk kalian nge-games atau mungkin untuk bikin video conference gitu, kalian jadi pembicara gitu ya. Itu udah ngebantu banget. Untuk harganya, harga ada kualitas, ada harga pastinya ya guys ya. Dimana untuk Asus ROG 216 ini dari segi harganya memang masih dibilang cukup tinggi. Kalau untuk penggunaan yang kalau Grass ya cuman buka Word sama Excel doang, bisa dibilang ini mahal banget, bahkan sangat mahal. Tapi untuk kalian yang mungkin gamers, pekerjaan-pekerjaan yang memang udah ngerjain project ratusan juta, bisa dibilang ini worth it ya. Harganya worth it banget karena untuk kisaran harga dari Asus ROG Zephyrus 216 ini ada di harga 50 sampai 60 juta gitu, tergantung detail spesifikasinya, misalnya kayak storage-nya seperti itu. Jadi untuk kalian yang sekali lagi punya project-project gede, ini worth it untuk kalian beli, apalagi dia udah menyediakan 2 monitor yang sangat-sangat worth banget. Silahkan guys, yang pengen dapetin paket lengkapnya atau paket bundlingnya, kalian harus beli secara utuh gitu ya, secara bundling, karena nggak bisa dibeli terpisah-terpisah seperti itu. So, sekali lagi 9,5 untuk Asus ROG Zephyrus 216 GX 650RW ini. Dan untuk kalian yang punya penilaian lainnya atau mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari Asus ROG Zephyrus 216 ini, boleh komen di bawah sini, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan pastikan kalian sudah menyalakan lonceng supaya kalian dapetin updatean-updatean terbaru dari Raja IT. So, sekian review hari ini. Sampai jumpa di review berikutnya with me Grace Wilson hanya di Raja IT Review. Jangan lupa happy, bye-bye. Kita coba.